kami bersama tokoh masyarakat, semua elemen masyarakat, dan ini dari Adinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Hieronimo Fernandes, ya, ada kegiatan di sini, ya, untuk bicarakan tentang 3 penyakit menular, HIV/AIDS, TBC, dan malaria, ya. Dan bersama kepala desa, camat, ya, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya di sini. Kita bicarakan bagaimana untuk mengatasi penyakit menular yang 3 ini di NTT dan hari ini di Kabupaten Belu, ya. Dan hari ini akan diisi dengan beberapa materi, dan yang paling penting adalah nanti tindak lanjut di lapangan terhadap 3 penyakit ini yang angkanya masih tinggi. Malaria, puji Tuhan, alhamdulillah sudah eliminasi tahun ini, ya, sudah di assessment. Kemudian TBC masih banyak, HIV/AIDS juga masih sekitar 40 lebih kasus dari 3.000 lebih orang yang dilakukan screening. Oleh karena itu kita akan menurunkan itu dengan kegiatan bersama, deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan bersama-sama dengan semua yang hadir di sini, ya. Jadi kita akan ada tindak lanjut terhadap itu, ya. Jadi satu, sosialisasi, edukasi, tes, dan treat, ya. Saya kira untuk penyakit menular seperti itu, ya. Itu sudah standarnya, dan di desa itu ada dana, alokasi dana untuk ketahanan pangan, untuk kesehatan, ya. Dan itu yang kita akan pakai dan bekerja sama dengan puskesmas, ya. Di puskesmas juga ada anggaran untuk itu. Dan hari ini salah satu topik pembicaraannya adalah menyangkut itu, ya. Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia itu menjembatani kepentingan pusat di daerah dan menjembatani kepentingan daerah di pusat untuk kesehatan masyarakat. Kali ini kita di bawah dukungan dari Global Fund yang sudah 20 tahun mendukung pemerintah Indonesia untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria, meminta Adinkes untuk membantu asesmen apakah Pemda provinsi di 38 provinsi dan di kabupaten-kabupaten terpilih di setiap provinsi. Di NTT kita punya 9 kabupaten terpilih untuk memotret komitmen pemerintah dalam penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Caranya mengetahui komitmen pemerintah adalah kami mengumpulkan dokumen perencanaan gubernur dan bupati wali kota, dan dokumen penganggaran, dan terakhir dokumen untuk eksekusi anggarannya. Jadi dari RPJMD bupati, Renstra, SKPD terkait, RKPD tahunan, kemudian RKA, sampai dengan DPA. Itu kita analisis, kita kaji. Adakah di sana anggaran yang direncanakan untuk mengatasi 3 penyakit ini? Kita sudah memotret sejak tahun lalu, kemarin kami sudah presentasikan hasil pemotretan tahun lalu, dan tahun ini juga kita tetap memotret itu karena kita melihat konsistensi. Dan kami juga melakukan advokasi di pusat untuk menambahkan nomenklatur khusus di dalam SIPD supaya 3 penyakit ini punya rumah masing-masing. Jadi tidak ada alasan nanti kalau Pemda, baik kabupaten kota terutama, tidak menganggarkan itu, tidak merencanakan untuk menuntaskan itu, karena masing-masing sudah ada rumahnya sendiri, masing-masing sudah ada kode anggarannya sendiri. Jadi itu yang kita ingin hari ini, dan dari kemarin kami bertemu hari ini, kita ingin mengerahkan pentahelix, unsur-unsur dari masyarakat yang bisa kita ajak di bawah kepemimpinan kepala wilayah, di bawah pengaturan kepala wilayah melalui peraturan bupati. Akan ada semacam satgas untuk memerangi ini. Mengapa AIDS, tuberkulosis, dan malaria kita sebutkan secara khusus? Karena ini menjadi komitmen global dan juga komitmen nasional untuk kita berantas, kita eliminasi tahun 2030. Tinggal sedikit lagi. Jadi kita ingin supaya semua unsur masyarakat terlibat, menggunakan semua kekuatan pusat, provinsi, kabupaten kota, dan desa. Kita tahu tadi yang sempat omong tentang desa, sosialisasi saja dulu. Karena itu sesuai dengan kewenangan desa. Konsultasi dengan bidang teknis di desa, dalam hal ini puskesmas, kira-kira kita bisa omong tentang apa ini. Mungkin hanya cukup buat baliho kah, buat billboard kah, bagaimana kita memerangi 3 macam penyakit ini.